Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir matkul kecerdasan buatan 2020. Di sini saya yang pertama yaitu perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Desi Adelia dengan NIM 2017-53041, kelas C, makul kecerdasan buatan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan poin, yaitu kecerdasan buatan. Saya mengambil poin aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit lambung. Di sini saya mengambil aplikasi sistem pakar ya. Next, selanjutnya, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan definisi kecerdasan buatan. Di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama saya terangkan terlebih dahulu menurut Ritz 1991, yaitu kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Pengertian menurut ahli yang kedua yaitu menurut Superman 1991, artificial intel, yaitu agents atau kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menerapkan beberapa fungsi otak manusia. Next, selanjutnya yaitu ada sudut pandang kecerdasan buatan. Sudut pandang kecerdasan buatan itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu sudut pandang kecerdasan, yang berisikan kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, maksudnya itu mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Poin yang selanjutnya yaitu sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang poin kedua yaitu ada sudut pandang penelitian, yang berisikan kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Poin yang ketiga yaitu sudut pandang bisnis, yang berisikan kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Yang terakhir yaitu ada sudut pandang pemrograman. Yang next selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang komponen kecerdasan buatan. Untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada 2 bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama yaitu ada 2 basis pengetahuan atau knowledge base. Yang kedua ada motor inferensi atau inference engines. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Penjelasan yang kedua yaitu tentang motor inferensi atau inference engines, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalamannya. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dengan menggunakan AI. Di sini aplikasi dengan menggunakan AI itu ada beberapa jenis. Nah, di sini salah satunya saya itu menggunakan jenis sistem pakar atau expert system. Tugas saya di sini yaitu saya mengambil sistem pakar. Adapun penjelasannya yaitu menurut Marimin 1992, sistem pakar adalah sistem pakar perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu,
fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis aplikasi dengan penggunaan AI. Yang kedua itu ada pengolahan bahan alami atau bisa disebut juga natural language processing, yaitu dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Jenis yang ketiga yaitu ada pengenalan ucapan atau bisa disebut juga speech recognition, yaitu melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Jenis yang kelima yaitu ada robotika dan sistem sensor. Jenis yang keenam yaitu computer vision, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Jenis yang keenam yaitu ada intelligence computer, aided instruction, yaitu komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Yang ketujuh itu ada game playing. Next, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang komponen sistem pakar. Komponen sistem pakar yang pertama yaitu adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Sedangkan kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Menurut Gondron 1986 dalam Utami tahun 2002, basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan, misalnya Prolog atau LISP. Next, komponen sistem pakar yang kedua itu ada mesin inference atau bisa disebut juga inference engines. Mesin inference berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inference berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inference terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inference menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Next. Di sini selanjutnya komponen sistem pakar yang ketiga yaitu ada basis data. Basis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi, maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan sedang dilaksanakan. Basis data juga digunakan untuk menyimpan data, hasil observasi, dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan, atau bisa disebut juga dengan database. Yang keempat yaitu ada antarmuka pemakai, atau bisa disebut juga user interface. Yang dimaksud di sini adalah fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Nah, di sini
nama aplikasi yang saya gunakan itu adalah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung. Definisi aplikasi saya yaitu Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit lambung merupakan suatu aplikasi yang dimana berfungsi untuk mengidentifikasikan gejala-gejala yang terkena lambung, sehingga dapat diketahui penyakit yang diderita. Next, contoh dari aplikasi saya yaitu terdapat 7 penyakit serta 17 gejala. Salah satu contohnya yaitu nama penyakitnya gastritis, atau di sini saya kasih kode RO1. Nah, gejala-gejalanya yaitu yang pertama ada nyeri. Gejalanya yang saya ambil yaitu jika kita merasakan nyeri atau perih pada lambung. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, nafsu makan berkurang. Yang keempat, mual. Dan yang kelima yaitu nyeri pada ulur hati. Kalau kita merasakan gejala-gejala seperti itu kita terkena penyakit gastritis. Nah, di sini yaitu berikut gambar dari knowledge base. Penyakitnya yaitu ada yang pertama gastritis, dispepsia, ada kanker lambung, ada GERD, terus ada gastroenteritis, ada gastroparesis, ada tukak lambung. Nah, penyakit gastritis itu gejalanya ada beberapa gejala, yaitu ada nyeri atau perih pada lambung, perut kembung, nafsu makan berkurang, mual, nyeri pada ulu hati, dan yang seterusnya. Nah, ini bisa dilihat ya penyakit dan gejalanya. Nah, nanti saya akan memperlihatkan aplikasi saya, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung. Nanti silahkan disimak setelah selanjutnya ini. Saya akan menunjukkan contoh aplikasi dari saya, Sistem Pakar Diagnosa Lambung, yaitu yang pertama itu kita akan melakukan daftar terlebih dahulu. Daftarkan pasien. Nah, kita bisa tulis di sini, seumpama kita tulis MZ. Kita tulis MZ ya, namanya MZ. Nah, selanjutnya umurnya kita tulis. Umurnya yaitu di sini adalah 24 tahun, 24. Di sini kita bisa lihat 23. Alamatnya kita isi Gondang Manis, terus emailnya kita isi mz123@gmail.com. Nah, selanjutnya jenis kelaminnya kita isi pria, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, ini terlihat ya di bawah, bisa MZ. Nah, kita coba tes sakitnya. Nah, sakitnya itu seumpama nyeri, kita akan mengecek gejala-gejala kita, yaitu gejalanya itu nyeri atau perih pada lambung, kita klik ya. Perut kembung kita klik ya. Nafsu makan kita klik ya. Dan yang terakhir yaitu ulu hati kita klik ya. Nah, setelah itu kita klik hasil, dan yang keluar itu adalah ID R01. Kita simpan ya, simpan berhasil, ubah berhasil. Kita oke. Nah, kita lihat yang MZ tadi. Terus kata kita mau menghapus, bisa kita hapus. Kalau mau edit, bisa kita edit. Info, kita lihat infonya yang tadi udah itu, yaitu namanya MZ akan keluar gini infonya, umur 23, alamat Gondang Manis, emailnya itu bisa dilihat, jenis kelamin, penyakitnya R01, yaitu nama penyakitnya itu gastritis. Gejalanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kembali.
Nah, itu adalah contoh dari sistem pakar diagnosa lambung. Nah, kita bisa lihat daftar pasiennya. Ini kalau kita mau daftar pasien, terus ini buat nama pasien yang udah mendaftar tadi. Terus selanjutnya yaitu penyakitnya itu ada 7, yaitu ada GERD, ada gastritis, ada tukak lambung, disposis, dan yang terakhir gastroenteritis, dan ada gastroparesis. Nih. Nah, ini tentang sistem pakarnya, penjelasan sistem pakarnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.